guys, saya Mas Nung. Mau tahu? Mau tahu musik kontemporer? Tonton video berikut ini. Nyari tentang musik kontemporer ya. Kalau kalian nyari di Google itu pasti susah kalau dibandingin dengan kalian nyari pakai keyword musik pop banyak, musik klasik banyak, tapi kalau musik kontemporer yang keluar pasti sedikit, ya kan? Nah, kali ini Mas Nu akan ngebahas tentang apa itu musik kontemporer. Nanti Mas Nu juga akan video call atau calling-callingan dengan teman Mas Nu yang dia best practice lah, dia praktisi musik yang hebat, namanya Mas Gaul. Nah, untuk pertama ini kalian harus tahu dulu musik kontemporer. Musik kontemporer itu munculnya dari mana, munculnya kok bisa tahu muncul itu bagaimana, dan apa saja sih yang termasuk musik kontemporer. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama dari sejarahnya atau asal usulnya. Nah, musik kontemporer itu kalau kalian searching di Google sejarah atau asal usulnya itu ada beberapa versi. Ada yang versi dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, misalnya dari Eropa, Amerika dan lain sebagainya. Nah, terus yang benar yang mana? Di sini bukan masalah yang benar yang mana, tapi masalah sudut pandang, guys. Nah, jadi begini, sejarah atau asal usul musik kontemporer yang perlu kalian ketahui adalah kita harus melihatnya dari dua sudut pandang dulu. Yang pertama, sudut pandang dari luar Indonesia yang sudah Mas Nur katakan tadi. Yang kedua, dari Indonesia itu sendiri. Nah, sejarah ini mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, dari perkembangan musik dunia, atau ibaratnya ini dari luar Indonesia. Jadi musik kontemporer itu adalah sebuah era atau zaman apa? Zaman musik. Perlu kalian ketahui, pada awal musik muncul itu dinamai dengan Dark Age atau abad ke-8. Duh, kok gelap? Ya bukan gitu maksudnya. Maksudnya itu adalah penamaan zaman. Kenapa dinamai gelap? Ya mungkin karena di zaman itu belum ada peninggalan atau lagu yang tercatat atau tertulis atau terekam, makanya namanya Dark Age. Itu sekitar sebelum tahun 450 Masehi. Nah, setelah Dark Age tersebut, zaman selanjutnya adalah zaman atau era abad pertengahan. Itu antara tahun 450 sampai 1500 Masehi. Setelah itu ada zaman
zaman atau era Renaissance. Renaissance ini muncul sekitar abad ke satu ya, ya 1,5 atau 1500. Jadi Renaissance ini 1500 Masehi sampai 1600. Setelah itu muncul zaman atau era Barok atau nama lainnya Rokoko. Itu muncul sekitar tahun 1600 sampai 1750 Masehi. Setelah itu muncul lagi zaman atau era klasik. Itu muncul pada tahun 1750 sampai 1820. Ini di Indonesia masih mau perang Diponegoro ini. Nah, setelah itu muncul zaman atau era romantik, itu tahun 1820 sampai 1900 Masehi atau abad ke-20. Dan yang terakhir itu muncul zaman atau era yang namanya kontemporer dan modern, yaitu munculnya di tahun 1900 atau abad 20 sampai sekarang. Ada beberapa tokoh yang terkenal pada setiap eranya. Misalnya pada abad pertengahan ada tokoh yang namanya Guido de Ariso. Kemudian ada Paus Agung Gregorius. Nah, ini kalau nggak salah adalah para penemu atau pencipta notasi buah balok. Makanya di awal abad pertengahan atau di era pertengahan ini sudah muncul karya-karya yang bisa direkam atau ditulis karena adanya sistem penulisan not balok. Kemudian pada zaman atau era Renaissance, tokohnya yang terkenal ada Dufay dan Monteverdi. Mungkin kalian asing ya, karena Renaissance itu memang di antara abad-abad ini itu yang paling tidak terkenal. Nah, mulai terkenal mungkin kalian mulai tahu adalah era Barok. Di situ ada tokoh yang namanya Johann Sebastian Bach atau J.S. Bach. Ini yang karyanya ribuan ya. Kemudian ada G.F. Handel, ini yang bikin karya Haleluya, Haleluya gitu. Nah itu. Kemudian ada Antonio Vivaldi. Ini pemain biola yang cukup terkenal. Kemudian zaman atau era klasik itu memunculkan tokoh yang paling kalian kenal pasti adalah Wolfgang atau gimana nih bacanya, karena Mas orang Jawa jadi susah nih, WA gitu aja, WA Mozart atau Wolfgang Amadeus Mozart. Oke. Dan kemudian ada lagi yang terkenal yaitu Franz Joseph Haydn. Terus zaman romantik itu tokoh yang terkenal adalah Ludwig van Beethoven. Pasti tahu kan Beethoven, karyanya yang paling terkenal di seluruh dunia. Beethoven. Dan ada juga Schubert dan juga Chopin. Nah, pada era kontemporer, tokoh yang pertama memulai adalah di antaranya ada Debussy, Bela Bartok, Maurice Ravel, dan juga semua musisi yang sampai sekarang ini hidup. Nah, itulah sejarah atau asal usulnya yang dari Eropa atau luar Indonesia. Nah, musik kontemporer itu mulai berkembang tahun 1900-an atau pada abad 20. Pertama, ide musik kontemporer dalam seni musik ini muncul bersamaan dengan ide karya impresionis di seni lukis. Jadi pada zaman itu tahun 1900 ada seni lukis itu muncul karya
tokoh musik barat yang memulai serta mengembangkan musik kontemporer antara lain ada Debussy, Béla Bartók, dan Maurice Ravel. Sebenarnya ada banyak lagi yang terkenal, hanya yang paling menonjol 3 itu. Nah, ini kontemporer itu sendiri seolah-olah merupakan ide baru yang ingin lepas dari model atau zaman musik sebelumnya. Hubungannya dengan seni lukis tadi yang karya impresionis. Jadi dulu setiap zaman itu ada karakternya masing-masing. Jadi kalau di lukis itu ada impresionis, ada apalagi itu yang lukis yang tidak ada aturannya, itu yang bebas, abstrak, kemudian ada lagi apa. Nah, di musik itu juga setiap zaman ada aturan atau ada cirinya masing-masing. Jadi klasik itu kalau dulu orang zaman klasik mau bikin musik itu ya ada aturannya, harus begini, harus begitu, harus. Kalau bikin musik pada zaman klasik tidak ikut aturan itu, maka musiknya tidak akan dianggap. Demikian seterusnya, zaman barok juga seperti itu, punya ciri khas masing-masing. Zaman romantik juga seperti itu, dan lanjut sampai ke zaman kontemporer. Nah, karya atau lagu-lagu pada zaman era kontemporer ini sangat berbeda dengan zaman sebelum-sebelumnya, yaitu kontemporer ini lebih bebas, jadi tidak terikat dengan aturan-aturan musik. Jadi kan kalau zaman klasik harus begini, harus begitu, zaman romantik harus begini, begitu. Kalau yang nggak bikin begini begitu sesuai aturan zamannya itu tidak akan dianggap sebagai musik dan tidak akan terkenal. Nah, kalau di zaman kontemporer itu bebas, tidak terikat aturan, tetapi patokannya lebih mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Nah, era musik kontemporer ini yang melahirkan genre-genre musik yang kalian kenal sekarang ini, seperti jazz, blues, country, rock, reggae, hip hop, ballet, sampai yang sangat populer di era sekarang, era kalian adalah elektronik atau EDM ya, atau ada lagi yang menyebut techno. Nah, itu genre-genre musik yang lahir setelah adanya zaman kontemporer. Jadi kontemporer itu adalah sebuah zaman musik yang ada sampai saat ini. Nah, terus habisnya kapan? Tidak tahu, karena kontemporer itu sendiri mengikuti perkembangan zaman. Dia berubah terus, zamannya seperti apa berubah, zamannya seperti apa berubah. Makanya lahir terus, dan dia tidak terikat oleh suatu aturan. Itulah sejarah atau asal usul musik kontemporer dari luar Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia kalian searching itu di internet, kontemporer ini dikatakan mulai berkembang setelah adanya pertemuan antar pemusik dan komposer dalam Pekan Komponis Muda di Taman Ismail Marzuki, Jakarta tahun 1979. Dalam pertemuan tersebut ada pembahasan mengenai musik kontemporer. Ada berbagai pendapat atau pandangan mengenai pengertian musik kontemporer tersebut. Setelah pertemuan tersebut, mulai banyak event-event musik kontemporer yang diadakan. Nah, tokoh-tokohnya yang terkenal antara lain ada almarhum Harif Musli, almarhum Jadu Ferianto, ada Slamet Abdul Syukur, dan lain sebagainya. Nah, di
di Indonesia sendiri, kontemporer itu lebih dianggap sebagai sebuah musik baru. Ya sama sih, kalau di luar Indonesia kan tadi zaman yang mau lepas dari ikatan ya, dia tidak mau ada aturan. Nah di Indonesia sebenarnya hampir sama, dia juga lebih lepas. Jadi kontemporer di Indonesia ini lebih lepas. Tetapi kalau di Indonesia itu lebih dianggap sebagai kontemporer, itu lebih dianggap sebagai musik kreatif. Makanya kalau kalian searching di YouTube ya, tulis musik kontemporer, Mas Nu yakin pasti yang keluar ada anak-anak SMA mukulin ember atau main mukulin gelas atau botol dan lain sebagainya. Itu kalau pakai bahasa Indonesia. Coba kalian search pakai bahasa Inggris, contemporary music, yang keluar pasti musik-musik techno atau EDM zaman sekarang. Nah itulah bedanya. Nah marilah kita lihat pada konsep dan pengertiannya. Konsep musik kontemporer itu sendiri maka bisa disimpulkan seperti ini. Kontemporer itu adalah musik baru atau belum pernah ada sebelumnya. Baik itu dilihat dari sudut pandang Indonesia ataupun dari luar, ya benar, kontemporer itu musik baru yang belum pernah ada. Kemudian kontemporer ini selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jadi zamannya berubah, maka musiknya juga, musik kontemporer juga ikut berubah. Zamannya ada teknologi, jadi musik kontemporer juga ada teknologinya. Makanya sekarang ada bikin musik pakai iPad atau pakai drum pad atau pakai mungkin hanya menggunakan laptop saja sudah bisa bikin musik. Itu teknologi. Kemudian bisa dikembangkan pada semua genre musik atau bahkan bisa menjadi genre musik baru. Jadi kontemporer ini bisa berkembang dalam semua genre musik. Misalnya jazz. Dulu awalnya jazz hanya mungkin muncul pertama di awal tahun 1920-an atau 30-an, itu pertama muncul musik jazz seperti itu, ada piano, bass, double bass ya, atau bass akustik, kemudian ada saksofon biasanya. Nah kemudian berkembang jazz itu ada lagi, muncul lagi aliran jazz itu yang lain, ada funk jazz, ada bossa nova, ada yang lainnya. Nah kemudian bisa menjadi genre musik baru. Bahkan kalau misalnya itu belum pernah muncul sama sekali, maka akan jadi genre musik baru. Dulu ketika Mas Nu dulu itu ketika guru Mas Nu itu bercerita, ketika muda belum ada genre techno, genre EDM itu belum ada, baru muncul di tahun 2010-an ke atas ini. Sebelumnya yang mengarah ke genre techno itu adalah hip hop, itu tahun 1900 sampai itu baru berkembang 1990-an maksudnya. Nah itu maksudnya dari bisa menjadi genre musik baru. Nah berhenti dikatakan kontemporer ketika musik tersebut sudah populer. Jadi misalnya nih, kalau di awal tadi jazz tahun 1920-an itu jazz muncul. Ketika jazz ini muncul pertama, banyak orang tidak tahu, itu masih dikatakan musik kontemporer. Jadi orang nggak tahu ini apa atau ini musik apa loh, maka jazz ini dikatakan kontemporer. Tetapi ketika jazz ini sudah populer, bahkan sudah ada namanya jazz, ya sudah, berarti bukan musik kontemporer lagi. Sekarang kalau kalian main jazz, ya itu bukan jazz, itu bukan musik kontemporer, kecuali kalau kalian main jazznya ada sesuatu yang beda atau sesuatu yang baru lagi, itu baru dikatakan jazz kontemporer. Muncul lagi musik blues itu 1930-an
mungkin 1930-40-an. Ketika muncul pertama ya dikatakan musik kontemporer karena belum ada sebelumnya. Tetapi setelah muncul kemudian terkenal, maka disebutlah dengan nama blues dan terkenal booming di seluruh dunia. Ya jadi nggak kontemporer lagi karena sudah ada namanya blues. Seperti itu. Selanjutnya rock muncul. Kemudian di Indonesia ada dangdut, keroncong, campur sari yang booming lagi. Nah, seperti itu. Kemudian konsep yang selanjutnya adalah musik kreatif. Jelas kontemporer ini adalah musik yang kreatif. Jadi dia tidak akan terikat, dia nggak mau ikut-ikutan, makanya namanya kontemporer itu tadi harus ada yang beda. Nah itu konsep dari musik kontemporer. Selanjutnya pengertiannya. Nah ini juga dia dari dua sudut pandang, dari pengertian sudut pandang musik kontemporer barat dan juga pengertian dari musik kontemporer sudut pandang Indonesia dari yang barat. Kontemporer ini berasal dari dua kata secara etimologinya. Jadi dari kata kontemporari, ko itu bersama, tempo itu waktu. Jadi kontemporer itu adalah musik yang secara tematik merefleksikan situasi waktu yang sedang dilalui zaman kini. Nah saat ini sekarang musik kontemporernya kalian ya techno itu tadi, techno, EDM yang sedang digemari sekarang ya, K-pop itu kan menggunakan musik kontemporernya EDM ya, elektronik. Nah seperti itu. Nah entah besok 2030, 2040 ada apa lagi kita tidak tahu. Kemudian kalau musik kontemporer dari sudut pandang Indonesia, musik kontemporer itu lebih mengarah pada musik kreatif baru atau yang tidak lazim atau tidak biasa. Makanya ada anak-anak mukulin ember, mukulin tong, mukulin botol, atau ada sesuatu yang tidak lazim atau biasa. Nah itu musik kontemporer dari sudut pandang Indonesia. Sampai di sini sudah mulai mengerti atau terbuka tentang musik kontemporer. Oke, setelah ini kita akan membahas beberapa teknik dalam musik kontemporer.